Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 130, Verge. Ketika Chen Baoguo mendengar pernyataan Yuan Jingfu, dia merasa sangat gembira. Yuan Jingfu adalah wasit platform seni bela diri kali ini. Dia adalah salah satu master seni bela diri top lainnya. Dengan kehadiran seorang master semacam ini, bagaimana mungkin Gustav memiliki kesempatan untuk menang? Yuan Jingfu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Chen Baoguo dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau yang memberikan tantangan panggung seni bela diri kali ini, mungkinkah kau memiliki perseteruan darah dengan Gustav? Ketika Chen Baoguo mendengar ini, tubuhnya gemetar dan matanya merah. Anak itu membunuh putra dan cucuku. Dia membuat keluarga Chenku berlanjut tanpa keturunan. Bisakah aku tidak membalas dendam untuk hal ini? Yuan Jingfu tercengang. Dia baru saja akan berbicara, namun Jiang Yuanli sudah lebih dulu berkata, anak itu memiliki kepribadian yang kejam. Dia sanggup membunuh orang tanpa berkedip. Putra bungsuku, Jiang Wenlin, mendapat pil di pelelangan pada hari itu. Tapi anak itu secara brutal membunuh putraku. Pria seperti itu hanyalah sampah di dunia seni bela diri kuno. Yuan Jingfu menghela nafas panjang. Anak bernama Gustav Ye ini terlalu gila. Dia berani memenggal kepala dari putra dua orang master teratas di kota Agoru. Benar-benar tindakan yang sembrono. Jejak kemarahan juga muncul di hatinya saat dia meyakinkan kedua master itu. Jangan khawatir, serahkan saja urusan besok kepadaku. Bahkan kalaupun Dewa Surga datang, dia tidak akan bisa menyelamatkan anak itu. Binatang jahat ini harus dipermalukan dan dibunuh. Jiang Yuanli mengepalkan tinjunya, lalu dia memutar matanya dan bertepuk tangan sambil berkata keluar ruangan. Bawa orang-orang itu masuk. Beberapa detik kemudian, 3 orang wanita cantik berjalan masuk. Jiang Yuanli memahami kesenangan Yuan Jingfu. Selain tertarik pada kultivasi, dia tahu kalau Yuan Jingfu juga tertarik pada wanita. Meskipun Yuan Jingfu sudah sangat tua, tapi sebagai seorang seniman bela diri kuno, kemampuannya secara alami lebih kuat daripada orang biasa. Jiang Yuanli berkata dengan hormat, "Penatua Yuan, ketiganya adalah mahasiswi baru dari Universitas Jiangbei. Mereka selalu sangat mengagumimu, dan mereka berencana untuk mendiskusikan beberapa gerakan denganmu." Ketika Yuan Jingfu melihat ketiga gadis muda itu, matanya sedikit berbinar. Dia menyentuh janggutnya dan tersenyum. Tentu saja, aku dengan senang hati akan mengajari para mahasiswi yang rajin belajar ini. Saat ini di Villa Thompson di lantai paling atas, Gustav menerima telepon dari Shen Haihua. Kedua produk grup Tiansheng telah berhasil diajukan dan mereka telah memperoleh lisensi. Ini membuat Shen Haihua merasa kagum. Biasanya, meskipun menggunakan koneksi, namun keluarnya izin lisensi biasanya akan memakan waktu paling cepat seminggu. Tetapi, orang-orang yang diatur oleh Gustav benar-benar melakukannya hanya dalam waktu 1 hari. Dengan adanya lisensi tersebut, maka pembangunan jalur perakitan menjadi jauh lebih cepat dan waktu produksi massal pun bisa dipersingkat. Di sisi lain, Margaret sudah mulai membuat kampanye pemasaran. Diperkirakan tidak akan lama lagi produk ini bisa berhasil diluncurkan. Kemudian yang mengejutkan Gustav adalah ketika Stella melakukan video call di mana dia mengeluh tentang hari-harinya yang membosankan di villa. Dalam beberapa hari terakhir ini ada banyak talenta muda di provinsi Jiangnan yang datang ke Agoru
untuk pertama kalinya. Sebagian besar untuk mempersiapkan orang ulang tahun Stella. Keluarga Xia menemukan kalau perkembangan keluarga Xia sudah memasuki keadaan lemah, sehingga berbagai hubungan perlu dipertahankan oleh generasi berikutnya. Setelah mengobrol lama, Stella langsung berbicara ke intinya. "Ngomong-ngomong Gustav, hari ini ibuku memberitahuku bahwa kau mungkin tidak bisa datang ke pesta ulang tahunku. Apakah itu benar?" Ini adalah hal yang paling ingin dia ketahui. Gustav ragu-ragu selama beberapa detik dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku pasti akan tiba tepat waktu besok." Mendengar jaminan Gustav, Stella pun menarik nafas panjang dan kemudian matanya yang cerdas berkedip sedikit. "Bisakah kau memberitahuku kado apa yang akan kau berikan kepadaku besok?" Gustav menunjukkan senyum misterius dan berkata, "Hadiah ini seharusnya hanya menjadi milikmu." Stella mengerutkan keningnya dan berpura-pura marah. "Gustav, kata-katamu itu tidak menjawab pertanyaanku. Siapa sangka kalau Presiden grup Huamei yang dulu dingin dan sombong ini akan memiliki sisi kekanak-kanakan seperti ini." Tidak lama kemudian video call pun berakhir. Setelah itu Gustav mengeluarkan cangkang kura-kura dan 3 koin tembaga dari lemari. Dengan sedikit lemparan, dia mencubit jari-jarinya dan mulai mencoba menghitung nasib buruk besok. Tetapi cangkang kura-kura tidak bereaksi sedikit pun, dan yang lebih aneh lagi adalah ketiga koin tembaga itu jatuh, bukan dalam posisi sisi depan atau belakang, tetapi berdiri di atas meja. Selama 5 tahun terakhir, inilah hasilnya. Gustav masih merasa sedikit penasaran pada awalnya, tetapi pada akhirnya dia benar-benar terbiasa dan mati rasa. Gustav bergumam seorang diri. Orang tua itu berkata bahwa hidupku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyentuh dao surgawi. Apakah itu benar? Tanpa memikirkannya lagi, Gustav menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Keesokan harinya jam 10 pagi, Gustav membuka matanya dan jejak niat membunuh yang dingin tiba-tiba melesat keluar saat dia berkata, "Sudah hampir waktunya untuk berangkat." Gustav berjalan keluar dari kamarnya. Ada sarapan yang ditinggalkan oleh Margaret di ruang tamu, dan ada catatan tempel di atas meja yang mengingatkan Gustav bahwa kalau sarapannya sudah dingin, dia harus memanaskannya sebentar di microwave. Margaret bahkan khawatir Gustav tidak akan bisa menggunakan microwave, jadi dia menuliskan langkah-langkah spesifik untuk menggunakan microwave pada catatan tempel tersebut. Gustav hanya tersenyum melihatnya. Gadis ini, apakah dia benar-benar berpikir kalau aku tidak tahu apa-apa? Setelah memakan sarapan penuh kasih yang disiapkan oleh Margaret, Gustav pun pergi keluar. Dia baru saja akan memanggil taksi, tetapi kemudian dia melihat ada sebuah van Mercedes hitam diparkir di pintu. Di luar mobil van itu berdiri seorang wanita yang cantik. Tentu saja wanita itu adalah Jin Lengyan. Ketika Jin Lengyan melihat Gustav, dia buru-buru menyapanya. "Tuan Ye, apakah kau benar-benar akan pergi ke panggung seni bela diri?" Gustav mengangkat bahunya. Memangnya ada tujuan lain? Jin Lengyan tahu bahwa tidak akan berguna untuk membujuk Gustav sekarang. Jadi, dia berinisiatif membukakan pintu mobil untuk Gustav dan berkata, "Tuan Ye, aku akan mengantarmu ke sana." Dia benar-benar tahu betul di dalam hatinya bahwa mungkin saja ini merupakan kesempatan terakhirnya bisa mengantar Gustav. Gustav hanya mengangguk santai. Baiklah. Di dalam mobil, Gustav langsung memejamkan mata setelah duduk. Jin Lengyan ingin bertanya kepada Gustav, apakah dia masih memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Tetapi akhirnya kata-kata itu ditelan kembali olehnya. Ayahnya telah mengingatkannya bahwa dia tidak perlu menghubungi Gustav lagi. Tetapi setiap kali dia berpikir bahwa seorang jenius seni bela diri akan jatuh,
dia masih merasa sedikit kasihan di dalam hatinya. Setengah jam kemudian, mobil pun perlahan berhenti dan Jin Lengyan berkata lirih, "Tuan Ye, kita sudah sampai." Gustav mengangguk. Oke. Ketika Gustav keluar dari mobil, dia memperhatikan kalau ini adalah tempat yang mirip dengan lapangan sepak bola. Di tengah arena berdiri sebuah ring yang terbuat dari batu besar. Ada berbagai tanda bekas pedang dan kerusakan di sekitar ring. Beberapa di antaranya sudah usang. Mungkin karena panggung seni bela diri sudah terlalu lama tidak berguna, jadi sudah penuh dengan debu. Tidak hanya itu, Gustav juga menemukan bahwa ada banyak orang berkumpul di tribun di sekitar ring, di mana kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri kuno. Orang-orang itu pasti sudah mendengar rumor kalau kekuatan Gustav tidak terlalu besar. Jadi mereka datang untuk melihat pertunjukan yang bagus. Tentu saja, ada juga beberapa orang kuat yang tidak bisa diketahui kekuatannya oleh Gustav. Mata Gustav menyapu ke beberapa arah dengan tiba-tiba dan dia menemukan beberapa orang yang dikenalnya. Keluarga Zhou Rende, Bai Libing, Luo Zhengguo, Ying Qing. Ada juga Zhou Zhengde dan putranya Zhou Fulu. Chu Suran, Tuan Dao. Tunggu sebentar. Tiba-tiba mata Gustav menyipit dan tatapannya tertuju pada seorang pria berpakaian hitam yang mengenakan kacamata hitam dan topi tinggi di samping Tuan Dao. Kalau orang tidak melihat lebih dekat, mereka pasti akan berpikir bahwa pria ini adalah bawahan Tuan Dao. Namun nyatanya, Gustav mengetahui kalau orang itu sebenarnya adalah Raja Nanjiang. Raja Nanjiang yang terkenal di provinsi Jiangnan. Bab 131. Kenapa orang itu bisa ada di sini? Kalau hanya agar supaya tidak terekspos, dia tidak perlu berpura-pura menjadi bawahan Tuan Duo, bukan? Saat mata mereka bertemu, Ye Lingtian, Raja Nanjiang, sedikit mengangguk ke arah Gustav. Gustav tahu betul bahwa begitu dia memiliki masalah di panggung seni bela diri, Raja Nanjiang pasti akan mengekspos dirinya sendiri dan bahkan mengambil tindakan untuk menyerang. Pada saat ini, Ying Qing berjalan mendekat dan mengangkat tas arsip di tangannya sambil berkata, "Ketua secara khusus pergi ke ibu kota untuk menyetujui dokumen. Kalau nantinya terjadi kesalahan, Tuan Ye bisa yakin tidak akan ada orang yang berani menyakitimu." Gustav menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bergumam di dalam hatinya, "Apakah orang-orang ini begitu tidak percaya kepadaku?" Pada saat ini ada keriuhan di kerumunan. Gustav melihat ke arah keriuhan dan melihat 3 pria tua dengan kostum tang berjalan menuju panggung seni bela diri. Aura seni bela diri pada ketiga orang tua itu sangat kuat dan orang yang di tengah bahkan lebih menakutkan kalau dilihat dari segi alam kultivasi. Meskipun pihak lain belum melangkah ke alam pneumatik, tetapi orang itu sudah sangat dekat dengan alam pneumatik. Hanya tinggal selangkah lagi. Orang itu pasti sudah melangkah ke ranah Grandmaster selama beberapa dekade. Orang ini sangat berbahaya. Ini adalah orang terkuat yang Gustav temui di Agoru sejak dia meninggalkan tempat ini. Orang tua itu adalah salah satu wasit kali ini, Yuan Jingfu. Saat ini Gustav berada di puncak tingkat ke-8 dari alam yang tercerahkan. Meskipun dia juga akan menerobos alam pneumatik, tapi saat ini masih cukup sulit baginya untuk menghadapi orang sekuat ini. Ketiga lelaki tua itu melirik Gustav dengan ekspresi datar, dan kemudian ketika mereka hendak mendekati panggung seni bela diri, kekuatan di bawah kaki mereka menyatu dan mereka langsung melompat ke panggung seni bela diri yang tingginya 3 meter.
Mereka melakukannya dengan sangat tenang. Mereka benar-benar master sejati. Dengan melihat hal ini saja, sejumlah seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya langsung bertepuk tangan. Wajah keriput Yuan Jingfu dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. Tangan kanannya terangkat tinggi dan kelima jarinya tiba-tiba tertutup. Penonton langsung terdiam. Tidak ada yang berani melawan perintah Yuan Jingfu. Yuan Jingfu membuka mulutnya dan berkata, "Aku, Yuan Jingfu, sebagai salah satu wasit di panggung seni bela diri kali ini, pasti akan berusaha bersikap adil, menjaga ketertiban, dan juga menjaga agar semuanya sesuai dengan aturan. Kalau ada seseorang yang mengganggu keseimbangan panggung seni bela diri, tidak peduli apapun status mereka, mereka pasti akan dibunuh." Dua lelaki tua lainnya juga mengatakan hal serupa. Jin Lengyan melihat Gustav mengerutkan keningnya, jadi dia menjelaskan, "Ini adalah aturan di panggung seni bela diri. 3 orang yang berdiri di atas adalah 3 wasit panggung seni bela diri kali ini. Mereka adalah Yuan Jingfu, Wang Zixin, dan Wu Xiangming. Perlu diingat, kalau ketiganya telah masuk dalam 500 teratas daftar Grandmaster Tiongkok. Tuan Yuan Jingfu adalah yang paling menakutkan. Dia pernah masuk 400 teratas dari daftar Grandmaster. Adapun mengenai berapa peringkatnya sekarang, tidak ada yang tahu. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah masuk dalam daftar 300 besar. Namun beberapa orang lainnya mengatakan kalau dia telah mengalami cedera dan terlempar dari 400 besar. Tapi semua itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa Tuan Yuan merupakan wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Arti penting di balik kata-kata Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan terlalu besar sehingga tidak banyak keluarga dan pasukan di seluruh provinsi Jiangnan yang berani menyinggungnya. Kalau nanti kau memiliki kesempatan, cobalah untuk menyenangkan orang itu, atau setidaknya bersikap sopan, karena faktor subjektif orang itu penting bagimu." Gustav mendengus dingin. Memangnya siapa dia? Kenapa aku harus berusaha menyenangkannya? Ketika Jin Lengyan mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga hampir menutupi mulut Gustav dengan tangannya. Kalau Yuan Jingfu mendengar ini, riwayat Gustav pasti akan tamat. Jin Lengyan melanjutkan kembali, "Dan Wu Xiangming itu, kau juga memperhatikannya. Keluarga Wu adalah keluarga seni bela diri di provinsi Jiangnan, dan latar belakangnya sangat kuat. Akan sangat bagus kalau kau bisa mengenal orang itu, karena begitu dia menjadi pelindungmu, maka Chen Baoguo pasti tidak akan berani menyentuhmu." Jin Lengyan ingin mengatakan lebih banyak lagi, tetapi bel sudah berbunyi di atas panggung seni bela diri. Suara agung Yuan Jingfu terdengar. "Gustav, Chen Baoguo, silakan datang ke atas ring." Detik berikutnya Chen Baoguo sudah melangkah keluar dan datang ke atas ring. Penonton langsung bertepuk tangan sambil mengeluh-elukan Chen Baoguo. "Grandmaster Chen yang perkasa. Grandmaster Chen, bunuh saja limbah keluarga Ye itu." Selanjutnya, Gustav juga datang ke panggung seni bela diri. Dalam sekejap, ada cemooh di mana-mana dan beberapa orang bahkan mulai mengejek Gustav tanpa ampun. Bagaimana sampah semacam itu layak untuk melangkah ke atas panggung seni bela diri bersama dengan Grandmaster Chen? Hahaha, ini pertama kalinya aku melihat orang mencari kematian seperti ini di tahun-tahun ini. Tepat ketika kerumunan sibuk mengejek, mata Wu Xiangming menyapu semua orang. "Diam semua. Kalau masih ada yang berani berbicara omong kosong lagi, mereka akan dibunuh secara langsung." Kerumunan itu pun benar-benar diam. Wu Xiangming mengeluarkan 2 perjanjian hidup dan mati untuk ditandatangani dan dibubuhi cap tangan oleh Gustav dan Chen Baoguo. Wu Xiangming berkata, "Di panggung seni bela diri, hidup dan mati tidak bisa diprediksi. Semuanya masih berupa titik-titik. Kalau kalian secara tidak sengaja terluka, kalian tidak boleh mendendam." Chen Baoguo melengkungkan tangannya ke arah Wu Xiangming
dan dengan senyumnya yang cukup menyanjung dia berkata, "Terima kasih Master Sekte Wu. Master Sekte Wu sudah bekerja keras." Wu Xiangming mengabaikannya dan malah melirik Gustav yang acuh tak acuh. Wu Xiangming menghela nafas panjang dan langsung kembali ke dalam ring. Detik berikutnya, bel kembali berbunyi. Turnamen seni bela diri secara resmi dimulai. Chen Baoguo memandang Gustav, matanya memerah karena penuh dengan amarah. "Bagaimana anak dan cucuku menyinggung perasaanmu, sehingga kau sampai membunuh mereka? Hari ini juga, aku akan membalaskan dendam mereka kepadamu." Gustav mengangkat kepalanya dan melirik Chen Baoguo dengan acuh tak acuh. "Inilah juga yang mereka lakukan. Hari ini, aku akan membunuhmu dan keluarga Chen di kota Agoru hanya akan menjadi sejarah." Mendengar hal ini, bukan hanya Chen Baoguo yang tertawa, tetapi semua penonton tertawa. Ini jelas-jelas merupakan pertarungan yang tidak sepadan, dan semua orang sudah tahu akan seperti apa hasil akhirnya. Namun, Gustav benar-benar berani mengatakan kalau dia akan membunuh Chen Baoguo. Sampai di akhirnya pun ternyata anak ini masih belum bangun dari mimpinya. Jin Lengyan tidak bisa melakukan apapun selain menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lirih, "Gustav, ini sedang sekarat, tapi masih berbicara dengan sombong." Senyum Chen Baoguo membengkak dan niat membunuh yang dingin pun dilepaskannya pada saat dia berkata, "Semua itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan atau tidak. Aku ingin melihat jenis anjing seperti apa yang telah dilahirkan oleh anjing Ye Tianzeng." Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Chen Baoguo langsung bergerak. Aura dingin terlihat di matanya, dan dalam sekejap energi mengalir dan aura di sekitar tubuhnya dilepaskan. Aura itu sangat kuat. Di antara penonton, seseorang menghela nafas dan berkata, "Setelah 10 tahun tidak terlihat, gerakan awal Grandmaster Chen sangat menakutkan. Anak itu pasti akan mati hanya dengan satu gerakan." Alis Gustav sedikit berkerut ketika dia merasakan momentum itu. Kekuatan Chen Baoguo beberapa poin lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Chen Baoguo meraung marah, "Kau harus mati di tanganku." Tinjunya bersiul seperti harimau dan langsung menghantam wajah Gustav. Kecepatannya sangat cepat dan Gustav sama sekali tidak diberi waktu untuk bereaksi. Dia tahu bahwa metode Gustav kejam dan tegas. Jadi dia harus membunuh lebih dulu dengan satu pukulan. Hujan tinju memenuhi seluruh langit dan Chen Baoguo terus-menerus menggulung debu panggung seni bela diri. Momentumnya terlihat seperti pelangi. Melihat pukulan ini hendak mengenai tubuhnya, mata Gustav sedikit menyipit dan dia bergerak menyamping untuk menghindari pukulan ini. Chen Baoguo sangat marah di dalam hatinya. Dia membalikkan langkahnya dan kembali membantingkan pukulan lain. Tapi Gustav selalu bisa dengan mudah menghindarinya. Terlihat kalau dia seolah sedang menggoda Chen Baoguo. Sorak-sorai asli di luar lapangan berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan mata semua orang menjadi sedikit terkejut. Chen Baoguo benar-benar tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun kepada anak itu. Sebaliknya, dia justru seolah sedang dipermainkan oleh anak itu. Chen Baoguo merasakan amarah bergejolak di dalam hatinya. Wajahnya terlihat mengerikan ketika dia berkata, "Kau jangan menghindar kalau memang kau memiliki kemampuan." Menurutnya, sikap Gustav sangat aneh, sehingga dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Gustav. Apa-apaan ini? Bab 132. Gustav tidak lagi mengelak. Dia berubah menjadi bayangan di tempat dan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. "Aku hanya ingin melihat betapa sampahnya yang disebut dengan Grandmaster keluarga Chen. Dan sekarang sepertinya aku tidak perlu terus menonton." Detik berikutnya dia benar-benar pergi menghampiri Chen Baoguo. Tinjunya mengepal, angin kencang menderu-deru.
Udara bergema dengan suara rendah, dan aura membunuh sedingin es itu pun benar-benar meledak. Chen Baoguo mencibir dan mengeluarkan pukulan yang sama. Dengan pukulan ini, energi yang kuat langsung merobek pakaiannya. Menakutkan. Melihat Gustav dan Chen Baoguo saling berhadapan, kerumunan itu pun menjadi gempar. Kekuatan Qi merobek pakaian Grandmaster Chen terlalu bagus. Anak itu benar-benar berani melawan Chen Baoguo. Dia hanya mencari kematian. Keluarga Ye dari Agoru tidak akan memiliki penerus. Keluarga sampah semacam itu memang ditakdirkan untuk dihilangkan. Mata Yingqing di antara penonton menatap dengan sangat serius. Kalau sampai Gustav mendapatkan masalah, dia pasti akan naik ke panggung dan menyelamatkan Gustav, apapun rintangannya. Ye Lingtian, Raja Nanjiang yang ada di belakang Tuan Duo, juga tersapu oleh kekuatannya, dan niat membunuh yang sedingin es menutupi seluruh arena. Selama dia ada di sana, tidak ada yang boleh menyakiti Master Aula, tidak seorang pun. Akhirnya, di panggung seni bela diri, kedua tinju itu tiba-tiba bertabrakan dan membuat suara ledakan yang menakutkan. Wajah mengerikan Chen Baoguo tiba-tiba berubah warna. Dia merasakan gelombang menakutkan yang sangat kuat menghantamnya. Ada 1000 pon kekuatan yang memasuki lengannya. Mau tidak mau hal ini membuatnya terkesiap. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika bukan karena fakta bahwa dia menggunakan metode rahasia untuk menurunkan sebagian dari kekuatan itu, mungkin seluruh tangannya sudah tidak akan berguna. Tapi, gelombang Qi itu masih jauh dari berhenti. Chen Baoguo merasakan darahnya mengalir deras ke atas, dan di detik berikutnya, seluruh badannya benar-benar terangkat beberapa meter. Ketika melihat kalau dia akan jatuh dari panggung seni bela diri, Chen Baoguo mengubah tinjunya menjadi cakar dan menjentikkannya di atas batu di tepi panggung seni bela diri. Kekuatannya meledak, dan seperti citah, dia berbalik dan sekali lagi berhadap-hadapan dengan Gustav. Pada saat ini, seluruh arena jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Mata semua orang membelalak tak percaya. Dalam satu pukulan, Chen Baoguo yang telah melangkah ke dunia seni bela diri kuno selama beberapa dekade hampir dikalahkan. Jin Lengyan tercengang. Otak Yingqing kosong, dan tangannya yang memegang dokumen menjadi penuh dengan keringat. Sudut mulut Ye Lingtian yang tertutup di bawah topinya menguraikan sebuah senyuman. Master Aula adalah Master Aula. Dia tidak pernah salah menilai orang. Dalam sekejap, kerumunan pun bereaksi dan menjadi gempar. Pukulan Gustav tidak hanya menghancurkan kekuatan Chen Baoguo, tetapi juga menghancurkan persepsi para seniman bela diri yang hadir terhadap Gustav. Apalagi Gustav baru berusia 20-an. Wajah Chen Baoguo di panggung seni bela diri pucat dan matanya hampir semerah darah. Pembuluh darah di lehernya menonjol. Dia menatap Gustav seperti serigala lapar. Chen Baoguo tersenyum muram. Kau yang memaksaku melakukannya. Aku tidak ingin menggunakan trik itu sampai aku terpaksa harus melakukannya. Tetapi sekarang sudah tidak ada jalan keluar. Bahkan kalaupun aku harus membayarnya dengan harga yang mengerikan, aku tetap akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lebih dari 10 tahun yang lalu, aku mendapat buku seni bela diri yang berhubungan dengan kultivasi. Dan karena itulah aku memilih untuk mundur ke Gunung Wuyi tanpa ragu-ragu. Dan sekarang, saatnya untuk mengungkapkannya kepada dunia. Saat kata-kata itu selesai diucapkan, aura yang sangat kuat mengalir keluar dari tubuh Chen Baoguo. Niat membunuhnya menyebar ke seluruh langit dan auranya membumbung tinggi. Di kejauhan, ekspresi wajah Jiang Yuanli dan Yuan Jingfu juga berubah ketika salah satu dari mereka berkata, "Ini bukan seni bela diri dari dunia seni bela diri kuno." Gustav secara alami juga menyadarinya. Dia tahu asal-usul seni bela diri ini lebih baik daripada semua orang yang hadir. Ini adalah seni bela diri kultivator, dan nilainya tidak lemah. Dia juga akhirnya mengerti arti kata-kata Chen Baoguo barusan. Karena seniman bela diri dan kultivator kuno benar-benar berbeda. Pada umumnya,
dan tian mereka lemah, dan begitu mereka menggunakan keterampilan seni bela diri semacam itu, mereka pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada organ dalam mereka. Chen Baoguo meraung marah. Jurus telapak tangan iblis guntur pemecah surga. Dia langsung melompat tinggi dan pukulan terkuatnya meledak dengan seketika. Bumi bergetar dan tiba-tiba embusan angin menggulung. Medan magnet di sekitarnya benar-benar terganggu pada saat ini. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang yang hadir langsung berubah secara drastis. Begitu Gustav terkena pukulan ini, mayatnya bahkan mungkin tidak akan utuh. Dalam sekejap telapak tangan Chen Baoguo tampak mengembang beberapa kali, bahkan bersinar dengan sedikit cahaya. Dia menggeram dengan marah. Gustav Ye, kau pasti akan mati. Gustav mengangkat kepalanya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan, aku sudah melihat trik seperti ini lebih dari 100 kali. Detik berikutnya, ledakan niat ganas yang mengerikan bergulung di tubuh Gustav dan dantian ki sejatinya melonjak. Dia menginjakkan kakinya di tanah. Depresi yang berat muncul di panggung seni bela diri. Chen Baoguo menggeram, kurang ajar. Dalam sekejap, seluruh panggung seni bela diri bergetar. Suara ledakan yang keras bergema di langit dan bumi. Pada saat ini debu bergulung-gulung seolah sedang menutupi seluruh panggung. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Semua orang menahan nafas. Tidak tahu apa yang terjadi di panggung seni bela diri. Kegugupan mereka mencapai titik ekstrim. Di kejauhan, Chu Suran berkata dengan suara gemetar, mayat Gustav pasti tidak akan utuh. Dia tahu betul bahwa dia tidak peduli apakah Gustav selamat atau tidak. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diurus oleh keluarga Chu. Jeritan keras terdengar, lalu Chen Baoguo yang berlumuran darah terbang mundur dan dengan kejam menabrak pintu batu yang ada di sudut panggung seni bela diri. Pintu batu itu hancur di tempat dan terdengar suara ledakan yang keras. Pada saat ini, kerumunan tersentak. Chen Baoguo benar-benar kalah. Pada saat ini asap dan debu berangsur-angsur menghilang dan sosok muda yang sombong muncul di depan mata semua orang. Pria muda itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Matanya terlihat acuh tak acuh dan tampaknya dia memiliki keberanian untuk berada di atas alam semesta dan mengabaikan semua makhluk hidup tanpa cedera. Pemandangan yang tiba-tiba ini seperti kepalan tangan tak terlihat yang mengoyak hati semua orang yang hadir. Dua gerakan. Di atas panggung seni bela diri, Gustav hanya membuat dua gerakan. Satu gerakan hampir menjatuhkan Chen Baoguo dari panggung seni bela diri, dan gerakan lainnya langsung memukul Chen Baoguo hingga hampir setengah mati. Iblis macam apa pemuda ini? Otak Jin Lengyan seolah kosong. Tak terhitung sudah berapa kali dia memikirkan hasil akhir dari pertarungan ini. Tetapi dia tidak pernah berpikir kalau Gustav akan mampu mengalahkan generasi Grandmaster Chen Baoguo dengan kekuatan yang begitu menghancurkan. Bahkan kalaupun Gustav sudah mulai berkultivasi sejak dari rahim ibunya, tidak mungkin baginya untuk menjadi begitu memberontak terhadap langit. Tuan Jin yang duduk di sebelahnya meraih kursi dengan kelima jarinya, dan sandaran kursi itu langsung berubah menjadi serbuk gergaji. Matanya menatap pemuda yang ada di panggung seni bela diri, dan ada jejak ketakutan yang tiba-tiba muncul di hatinya. Kalau dia yang berdiri di atas panggung dan melawan Chen Baoguo, apakah dia masih bisa tetap hidup kalau Chen Baoguo menggunakan seni bela diri semacam itu? Itu tidak mungkin. Setelah waktu yang lama, Tuan Jin menghela nafas dan seluruh orang itu tampak seperti remaja tua. Dia berkata, Jin Lengyan, Lengyan, kali ini akulah yang memalingkan muka. Sementara itu di panggung seni bela diri, Gustav berjalan menuju Chen Baoguo. Tidak mungkin baginya untuk membiarkan orang yang sudah mengancam hidupnya seperti itu bisa tetap hidup. Dia memadatkan ki sejati di tangannya dan baru saja akan bergerak ketika suara teguran terdengar
Jangan membunuhnya. Itu adalah suara Yuan Jingfu. Yuan Jingfu berjanji pada Chen Baoguo kalau dia tidak akan membiarkan Chen Baoguo mati. Jadi tentu saja dia harus maju pada saat ini. Gustav melihat mesin pembunuh yang menyapu di belakangnya dan buru-buru mundur. Yuan Jingfu benar-benar bergerak untuk menghentikan dirinya membunuh. Benar-benar tindakan yang tercela. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.